emas kita tidak ada di Indonesia. Hasilnya diperkirakan akan lebih dari 100 miliar. Optimalisasi penyaluran bansos. Balik lagi di channel gua, Mr. Kutil. So, di video kali ini kita bakal mereaksi sebuah video dari channelnya BT Rindo, berita terbaru Indonesia, yang berjudul Gudang Emas 100 miliar dolar. Presiden Prabowo menyala. Poinnya, edan buat ketar-ketir asing. Wow, pastinya sangat penasaran banget ya. Kira-kira seperti apa videonya? Tapi sebelum itu gue bakal sedikit bacain deskripsinya guys. Optimisme membara terpancar dari Istana Merdeka pada 17 Februari 2025. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2025 yang bertujuan memperkuat ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Apa saja kebijakan pentingnya akan mengubah masa depan Indonesia? Simak poin-poin utamanya. Nah, pastinya daripada penasaran, kita langsung tonton aja guys videonya. Kita bersyukur kita bisa memberi yang terbaik kepada bangsa dan rakyat. Kesulitan pasti ada, hambatan pasti ada, tantangan pasti ada, tapi dengan kerjasama yang baik di antara semua pihak, dengan niat yang tulus, dengan orientasi kita hanya kepada kepentingan bangsa dan rakyat, dan berpegang teguh kepada Undang-Undang Dasar 1945, insya Allah kita akan mencapai keberhasilan. Amin. Kita akan menjadi semakin kuat. Amin. Di bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang. Amin. Optimisme membara terpancar dari Istana Merdeka. Pada 17 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2025 yang bertujuan memperkuat ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Apa saja kebijakan penting yang akan mengubah masa depan Indonesia? Simak poin-poin utamanya. Optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025. Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025. Kita akan bentuk bank emas. Jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita. Tidak ada di Indonesia. Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Poin-poin utama yang disampaikan Presiden Prabowo ialah: 1. Kondisi ekonomi terkendali. Presiden mengungkapkan kegembiraannya atas terkendalinya perekonomian Indonesia dengan inflasi yang menjadi salah satu yang terendah di dunia. Saya sangat gembira bahwa perekonomian kita terkendali, inflasi kita salah satu terendah saat ini di dunia. Pertumbuhan ekonomi juga diperkirakan akan tetap di atas rata-rata dunia. 2. Devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHESDA. PP nomor 8 tahun 2025 menetapkan kewajiban penempatan DHESDA dalam sistem keuangan Indonesia ditingkatkan menjadi 100% dengan jangka waktu 12 bulan. Sejak penempatan khususnya untuk sektor pertambangan, kecuali migas, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Untuk sektor migas tetap mengacu pada ketentuan PT nomor 36 tahun 2023. 3. Potensi peningkatan devisa. Dengan langkah ini, DHE diperkirakan bertambah sebanyak 80 miliar dolar Amerika di tahun 2025. Jika berjalan lengkap selama 12 bulan, hasilnya diperkirakan lebih dari 100 miliar dolar. Dengan langkah ini, di tahun 2025, devisa hasil ekspor kita diperkirakan bertambah sebanyak 80 miliar dolar Amerika. Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret. Kalau lengkap 12 bulan, hasilnya diperkirakan akan lebih dari 100 miliar dolar. 4. Fleksibilitas penggunaan DHESDA. Eksportir tetap diberikan ruang untuk menjaga keberlangsungan usahanya dengan mengizinkan penggunaan DHESDA yang ditempatkan dalam rekening khusus untuk berbagai keperluan seperti penukaran ke rupiah, pembayaran pajak, pembayaran dividen, pengadaan barang dan jasa, serta pembayaran kembali atas pinjaman. 5. Sanksi administratif. Penerapan sanksi administratif berupa penangguhan pelayanan ekspor bagi yang tidak melaksanakan PP ini.
Dalam pasal ini telah diatur pula penerapan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan ekspor bagi yang tidak melaksanakan peraturan pemerintah ini. 6. Pembentukan Bank Emas rencananya akan meresmikan Bank Emas pada 26 Februari. Presiden juga mengungkapkan beberapa kebijakan strategis lain yang akan terus didorong, yaitu kebijakan pendukung pertumbuhan ekonomi, kebijakan peningkatan daya saing dan transformasi ekonomi, kebijakan internasional terkait bergabungnya Indonesia ke BRICS, menyelesaikan perjanjian CEPA, pendaftaran ke OECD, dan menyelesaikan kerjasama Indonesia-Uni Eropa CEPA. Dan selanjutnya, pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Saudara-saudara sekalian, dalam kuartal pertama tahun ini, kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pertama, hasil kebijakan kenaikan OMP 2024. 2. Optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025. 3. Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025. 4. Stimulus pada bulan Ramadan, yaitu A. Diskon harga tiket pesawat. B. Diskon tarif tol. C. Program diskon belanja. D. Program pariwisata mudik lebaran. E. Stabilitas harga pangan. 5. Paket stimulus ekonomi. A. Diskon tarif listrik. B. PPN DTP pembelian properti dan otomotif. C. PPN BM DTP otomotif, electronic vehicle dan hibrida. D. Subsidi pajak DTP motor listrik. E. PPH DTP sektor padat karya. 6. Optimalisasi program makan bergizi gratis. 7. Optimalisasi penyaluran KUR. 8. Panen padi terrealisasi secara optimal, di mana sudah ada laporan bahwa produksi beras kita meningkat secara signifikan. Saudara-saudara, juga kebijakan yang mendorong daya saing untuk transformasi ekonomi kita. Yang pertama tentunya program makan bergizi gratis yang diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan di seluruh daerah-daerah di negara kita, karena uang berputar di desa, di kecamatan, di kabupaten. 2. Program ketahanan pangan dan energi berjalan terus. 3. Optimalisasi pengelolaan BUMN kita melalui konsolidasi ke dalam suatu dana investasi nasional, ya, yang akan kita launching tanggal 24 Februari yang akan datang, yaitu Danantara, ya. Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN. Itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Daya artinya energi, kekuatan, Anagata masa depan, Nusantara tanah air kita. Jadi artinya Danantara ini kekuatan ekonomi, dana investasi yang merupakan energi, kekuatan masa depan Indonesia. Kekayaan negara dikelola, dihemat untuk anak dan cucu kita. 4. Kebijakan FLPP untuk melaksanakan program 3 juta rumah murah
pengendalian inflasi. 5. Pembangunan kawasan industri dan KEK. 7. Revisi PP 5 tahun 2021 untuk kemudahan berusaha. 8. Keberlanjutan tax holiday dan tax allowance untuk menjaga iklim investasi. 9. Tadi yang sudah kita umumkan kebijakan tentang DHE SDA. 10. Kita akan bentuk bank emas. Jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita. Tidak ada di Indonesia. Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas. Wow. Di Indonesia. Insya Allah kita akan resmikan tanggal 26 Februari. Masya Allah. Ini saya kira pertama kali ya di Republik kita. Kita terus akan perbaiki penghapusan buku tagih utang macet bagi UMKM. Tentunya juga ada kebijakan internasional kita, yaitu bahwa Indonesia bergabung ke BRICS. Sudah dinyatakan bahwa kita diterima di BRICS. Ya, ini sedang prosesnya, transisinya sedang berjalan. Kita juga akan menyelesaikan perjanjian SEPA, singkatan SEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Intinya adalah semacam free trade, ya, free trade area, saling menurunkan tarif bagi barang-barang kedua pihak. Kemudian kita juga menjalankan terus pendaftaran kita ke OECD. Yang terakhir, kita juga ingin secepatnya menyelesaikan kerjasama Indonesia kita, Indonesia, Uni Eropa, SEPA juga, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi saudara-saudara, demikian hasil daripada ratas hari ini. Padahal ini adalah pekerjaan berminggu-minggu yang dilaksanakan oleh Menko dan semua menteri, dan kita bahas sebetulnya sudah berkali-kali, tapi hari ini kita rangkumkan dan kita putuskan, dan sudah saya tanda tangan peraturan pemerintah tersebut nomor 8 tahun 2025, dan hari ini kita umumkan ke publik. Saya kira demikian, saudara-saudara. Kita bersyukur kita bisa memberi yang terbaik kepada bangsa dan rakyat. Kesulitan pasti ada, hambatan pasti ada, tantangan pasti ada, tapi dengan kerjasama yang baik di antara semua pihak, dengan niat yang tulus, dengan orientasi kita hanya kepada kepentingan bangsa dan rakyat, dan berpegang teguh kepada Undang-Undang Dasar 1945, insya Allah kita akan mencapai keberhasilan. Kita akan menjadi semakin kuat di bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Nah, itu dia guys, poin utama yang disampaikan Presiden Prabowo. Wow, sangat mengejutkan sekali ya. Harapannya semoga poin-poin tersebut semuanya bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan-halangan dan kendala-kendala apapun, dan semoga semua itu yang terbaik untuk negara ini supaya bisa lebih cepat menjadi negara yang berhasil. Nah, gue pengen denger nih, menurut pendapat kalian mengenai video barusan, kira-kira seperti apa dan apa harapan kalian untuk negara Indonesia ini supaya bisa lebih cepat berkembang? Silahkan langsung di komen aja di bawah sini, dan jangan lupa juga untuk link video barusan seperti biasa gue taruh linknya di deskripsi di bawah. Klik link tersebut, sama-sama kita support channel Beterindo, berita terbaru Indonesia. Pastinya juga jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe di bawah guys. Thank you. Damn.